Oke, what's up? Kembali lagi dengan Alem Daun di sini. Kali ini Alem Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Please Send Me a Fan Letter. Kali ini kita memasuki episode yang kedua. Episode yang kedua dimulai dari Bang Jung Seok diam-diam membaca surat Yuna untuk ibunya. Jung Seok sempat berpikir akan mengakui soal kebohongan tentang surat penggemar itu karena tidak menyangka kalau Yuna akan seserius ini dengan keinginannya. Padahal selama ini dia pun tahu kalau setiap keinginan Yuna harus terwujud meskipun dirinya dan Yeondo bersusah payah mewujudkannya. Kang Hye dan manajernya tiba di rumah sakit Yuna dan hendak menemuinya. Namun ternyata diam-diam reporter Son mengikuti mereka. Kang Hye berdiri sendirian di depan kamar Yuna, menunggu manajernya yang sedang membeli minuman. Saat hendak masuk lift, manajernya berpapasan dengan reporter Son. Namun ternyata dia tidak menyadarinya. Padahal reporter Son sudah panik ketakutan kalau dia akan ketahuan oleh manajer Kang Hye. Kang Hye yang sedang menunggu pun juga hampir ketahuan oleh perawat Pyo. Tiba-tiba Jung Seok keluar dari kamar Yuna dan menyadari keberadaan Kang Hye dan menyapanya. Kang Hye terkejut dan dia akhirnya menyadari kalau Yuna itu adalah putri Jung Seok. Jung Seok pun bergegas membawa Kang Hye ke tempat aman. Namun ternyata reporter Son mengawasi dan mengikuti mereka. Gerak-gerik reporter Son pun dicurigai oleh Yeondo dan tidak sengaja melihatnya mengikuti Jung Seok. Tentu saja dia pun juga mengikuti mereka. Jung Seok membawa Kang Hye ke tempat aman untuk berbicara. Dia meminta maaf karena surat penggemar itu adalah ulahnya dan tidak mengira kalau akan menimbulkan masalah seheboh itu. Kang Hye tetap menyuruhnya untuk mengakui kalau bukan Kang Hye lah yang menulisnya. Namun tiba-tiba Jung Seok berlutut bercerita kalau Kang Hye adalah penyemangat Yuna untuk melawan rasa sakitnya. Bahkan surat balasan itu pun memberikan banyak energi untuknya. Kang Hye pun bertanya apakah maksud Jung Seok dia harus melakukan kebohongan untuk kebaikan? Di tempat lain, seseorang memotret mereka. Kang Hye tidak bisa tidur karena harus memikirkan perkataan Jung Seok sebelumnya. Esok harinya, Kang Hye datang ke rumah sakit secara terang-terangan, membuat semua orang yang melihat terkejut dan terpesona. Yuna diberikan kejutan dengan Kang Hye berada di hadapannya saat membuka mata. Yuna pun tidak bisa menahan air mata bahagianya hingga dia memeluk idolanya tersebut. Semua orang juga ikut bahagia melihatnya. Kang Hye memberikan tanda tangan untuk orang-orang di rumah sakit dan bahkan dia membacakan dongeng untuk anak-anak di sana. Tentu saja keberadaannya membuat orang-orang berkerumun memotretnya, namun tidak dengan ibunya Donggu. Dia malah menghindari Kang Hye agar tidak menyadari keberadaan dirinya. Kang Hye juga memberikan donasi ke rumah sakit itu. Tentu saja semua hal itu membuatnya langsung menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Reporter Son pun juga melihat Kang Hye saat bersama Yuna dan ayahnya melalui vlog Donggu. Dia lalu memeriksa kameranya dan marah saat ingat kartu memorinya tidak ada. Jadi pada malam dia mengikuti Jung Seok dan Kang Hye, dia mencoba memotret mereka. Namun Yeondo yang merasa curiga malah mengganggunya dan mengambil kartu memori tersebut. Reporter Son yakin kalau ada sesuatu di antara mereka. Dia pun menghubungi seseorang untuk meminta informasi dari rumah sakit tersebut. Ternyata Yuna ingin mengunjungi rumah Kang Hye seperti yang dia katakan di vlognya Donggu. Mereka pun tiba di rumah Kang Hye saat Yuna dan Donggu masuk duluan dan merasa kagum dengan rumahnya. Namun Kang Hye malah berbicara dengan Jung Seok, menyinggung soal dirinya yang tidak pernah memperlihatkan tempat tinggalnya pada orang lain. Jung Seok yang menyadari kekesalan Kang Hye pun hanya bisa berterima kasih karena sudah mengundang mereka ke sana. Mereka melakukan persiapan untuk merekam vlognya Donggu dengan Kang Hye di sana. Donggu menyinggung soal usia Kang Hye yang seumuran dengan ibunya. Jelas saja itu membuat Kang Hye kesal karena menyadari usianya yang sudah tidak muda lagi. Mereka pun mulai merekam vlog. Dan dalam wawancara tersebut, Kang Hye mengatakan kalau dirinya suka memasak di rumah. Setelah selesai merekam, Yuna juga mengatakan kalau dirinya suka masakan rumahan karena ayahnya adalah juru masak yang sangat hebat. Jelas hal tersebut membuat ayahnya malu lalu pergi beralasan ke toilet. Kang Hye bertanya tentang ibu Yuna. Tentu saja Yuna terlihat tidak nyaman saat membicarakan hal itu. Lalu Donggu memberitahu Kang Hye kalau Yuna tidak mempunyai ibu. Mengetahui hal itu membuat Kang Hye merasa bersalah karena sudah bertanya soal ibunya. Reporter Son mendapatkan informasi dari Yuna dan ayahnya. Dia menyadari kalau tempat tinggal Jung Seok sama dengan tempat tinggal Kang Hye dahulu dan membuatnya semakin penasaran. Di stasiun radio, seorang penyiar yang bernama Hyeri terlihat kesal melihat artikel Kang Hye. Tiba-tiba rekannya datang dan bertanya apakah dia pernah satu SMA dengan Kang Hye dan bahkan seangkatan karena mereka seumuran.
Namun kenapa pada siaran tempo hari dia berkomentar buruk tentangnya, seolah-olah dia membencinya. Ternyata saat di SMA, Kang He, Hyeri, dan gadis berkacamata itu berteman. Mereka membicarakan Jung Seok yang sedang dihukum lari keliling lapangan karena ketahuan merokok saat itu. Saat itu Kang He juga baru mengetahui kalau Jung Seok ternyata satu kelas dengannya. Jung Seok sangat populer di sekolah tersebut karena dia siswa pindahan yang tampan. Bahkan Harry pun menyukai dan hendak menyatakan perasaannya tersebut. Namun Kang He menganggap wajah Jung Seok tidak tampan dan membuat Harry sedikit kesal. Namun gadis berkacamata itu mencoba mengalihkan pembicaraan agar mereka tidak bertengkar. Tiba-tiba Harry menyapa Jung Seok yang ternyata memperhatikan mereka. Kang He yang merasa bersalah pada Jung Seok pun bergegas pergi. Namun ternyata Jung Seok malah memperhatikan Kang He dan bahkan tersenyum. Harry yang menyadari hal itu jelas saja marah hingga mempunyai dendam sampai sekarang. Ternyata rekannya itu meminta Harry untuk mengundang Kang He sebagai bintang tamu dalam siarannya. Namun tampaknya Harry tidak menyetujui hal itu. Tiba-tiba saja dia terkejut saat melihat foto Jung Seok bersama Kang He di artikel tersebut. Reporter Son mengunjungi SMA Kang He dan memeriksa album tahunannya. Di sanalah dia mengetahui kalau Kang He dan Jun Seok satu kelas dan membuatnya sangat senang karena mengetahui rahasia mereka karena dia mengira kalau ada kesepakatan di antara keduanya. Donggu menghubungi ibunya agar tidak mengkhawatirkannya yang akan menginap di rumah Kang He. Namun tetap saja ibunya sangat khawatir. Lalu dia teringat dengan masa lalunya saat melihat video Kang He. Ternyata ibunya Donggu adalah gadis si kacamata yang berteman dengan Kang He dan Yeri. Namun sepertinya terjadi kesalahpahaman di antara mereka hingga saat ini. Karena itulah dia menghindari Kang He tempo hari saat di rumah sakit. Kang He memasak makan malam dan mereka pun makan malam bersama seperti sebuah keluarga bahagia. Setelah Yuna dan Donggu tidur, Kang He pun mengajak Jun Seok untuk minum bir dan Kang He meminta maaf karena sudah bertanya pada Yuna tentang ibunya. Namun Jun Seok tidak mempermasalahkan akan hal itu. Kang He juga bertanya apakah itu berarti dia membesarkan Yuna sendirian. Jun Seok pun teringat dengan masa lalunya saat dia piknik bersama Yuna dan neneknya. Saat itu meskipun Yuna terlihat senang, tetap saja dia merasa iri melihat anak lain yang bisa bersama ibunya. Neneknya yang menyadari hal itu lalu memberitahu Yuna tentang ibunya yang saat ini tidak bisa menemuinya karena dia berada sangat jauh di Amerika Serikat sana. Yuna pun terlihat sedih mendengarnya. Jun Seok yang sedari tadi mendengar pun menghibur mereka dan mendorong ayunan seolah mereka terbang naik pesawat menuju Amerika Serikat dan mereka bertiga pun tertawa bahagia. Namun kebersamaan mereka tidak bisa terulang lagi karena nenek Yuna meninggal tertabrak mobil saat hendak mengambil bekalnya yang jatuh ke tengah jalan. Jung Seok pun sangat terpukul dengan kematian ibunya hingga dia menangis saat di rumah sakit. Yuna pun menghampiri ayahnya. Dengan sikap dewasanya, dia mencoba untuk menghibur ayahnya dan memeluknya. Mengetahui akan hal itu membuat Kang He mengerti mengapa Jun Seok sampai berbohong kepada Yuna. Kang He menyinggung soal dirinya yang terkejut melihat Jung Seok saat menjadi supir sewaannya karena yang dia tahu, Jung Seok adalah seorang pengacara di salah satu firma hukum terkenal di Korea. Namun Jung Seok terkejut bagaimana Kang He bisa mengetahui kalau dirinya seorang pengacara. Ternyata dahulu agensi Kang He bekerja sama dengan firma hukum Jung Seok. Dan Kang He pun senang saat tahu kalau akan bertemu dengan Jung Seok. Namun sayangnya, tepat di hari itu Jung Seok mengundurkan diri dari kantornya sehingga mereka tidak bisa sempat bertemu. Kang He beralasan kalau dia hanya menebaknya saja karena tahu Jung Seok masuk ke Universitas Hukum. Jung Seok tetap merasa aneh bagaimana tebakannya begitu tepat. Kang He mengalihkan pembicaraan dengan mengambil bir lagi dan merasa dirinya ceroboh karena sudah mengatakan hal itu sambil memukul kepalanya dengan kaleng bir. Lalu dia memberikan kaleng bir itu kepada Jun Seok. Jelas saja bir itu pun menyembur dan membasahi pakaian Jun Seok. Namun justru hal itu membuat mereka tertawa bersama karena mengira Kang He sengaja melakukannya. Kang He memaksa Jun Seok untuk berganti pakaian dengan pakaian miliknya, yang sebenarnya dengan sengaja dia pilih pakaian yang tidak pantas untuk menjahili Jun Seok. Namun Jun Seok menolaknya karena merasa pakaian itu tidak cocok untuknya. Namun pada akhirnya dia terpaksa memakainya. Saat mencoba semua baju itu, Kang He malah terus memotret Jung Seok berpikir kalau itu adalah hal lucu yang harus diabadikan. Namun Jung Seok mencoba mengambil ponsel Kang He untuk menghapusnya, tetapi mereka berdua malah terjatuh ke sofa dan hampir berciuman, namun ternyata itu hanya khayalan Kang He saja. Karena sebenarnya Jung Seok langsung menghapus fotonya saat sudah mengambil ponsel tersebut.
Kang Hye kesal karena foto-foto itu dihapus, padahal foto itu akan menjadi penghiburnya saat dia merasa tertekan. Jung Seok malah mengelus kepala Kang Hye sebelum dia pergi tidur. Jelas saja hal itu membuat Kang Hye bahagia. Apalagi Jung Seok membalas pesan ucapan selamat malamnya dan Kang Hye pun semakin merasa berbunga-bunga. Sedangkan di tempat lain reporter Son terlihat sangat bersemangat saat membuat sebuah artikel yang mengungkap rahasia Kang Hye dengan Jung Seok yang sudah diketahuinya. Keesokan harinya, Kang Hye terbangun karena mendengar suara berisik dari dapurnya. Ternyata Jung Seok sedang memasak sarapan. Sadar kalau dirinya berantakan dan tidak ingin Jung Seok melihatnya, dia pun langsung merapikan dirinya. Dan bahkan berdandan berpikir kalau dia harus tetap terlihat cantik di depan para penggemarnya. Hingga dia tidak menyadari kalau ponselnya berdering. Mereka semua menunggu Kang Hye yang tidak kunjung keluar dari kamarnya. Jung Seok mencoba memanggilnya namun tetap tidak ada jawaban. Tiba-tiba Kang Hye keluar dengan begitu cantik hingga semuanya terpesona. Namun Jung Seok mengetahui kalau Kang Hye berdandan, malah mengira dia tidak membersihkan make up-nya sebelum tidur. Di rumah sakit, teman-teman Yuna mendengar ibunya sedang membicarakan artikel terbaru dari Pak Son tersebut, membuat mereka hanya bisa menghela napas dan merasa kasihan kepada Yuna. Mereka pun berniat menghubungi Yuna lewat Yondo, namun sayang, mereka tidak bisa dihubungi. Kang Hye hendak pergi dengan mereka ke rumah sakit, namun menjadi perdebatan di antara Kang Hye dan Jung Seok, membuat Yuna merasa curiga sejak kapan mereka begitu dekat. Kang Hye pun beralasan kalau mulai sekarang dia berteman dengan ayahnya Yuna. Yuna pun percaya akan hal itu dan terlihat senang. Saat mereka akan keluar dari rumah Kang Hye, tiba-tiba saja manajernya telepon dan khawatir karena Kang Hye tidak menjawab teleponnya sejak tadi. Manajernya menyuruh Kang Hye dan mereka semua untuk tetap tinggal di rumahnya. Karena sebuah artikel yang menyebutkan kalau Kang Hye membayar Jung Seok untuk membuat video tersebut. Kang Hye disuruh tetap tinggal di rumah untuk menghindari wartawan. Namun terlambat karena anak-anak sudah membuka pintu gerbangnya sehingga wartawan pun langsung saja heboh memotret mereka dan mengajukan beberapa pertanyaan. Jung Seok pun mencoba untuk melindungi mereka. Namun wartawan bertanya kenapa dia berada di rumah Kang Hye kalau bukan karena uang dan juga memiliki hubungan spesial dengannya. Atau apakah mereka melakukan reuni sekolah? Dan Yuna yang menyadari itu pun terlihat terkejut. Jelas saja semua orang sudah tahu latar belakang Jung Seok. Jung Seok pun mencoba menghentikan dengan mengancam mereka menggunakan hukum dan profesinya yang seorang pengacara. Yuna menepis tangan ayahnya saat diajak pergi. Donggu juga bertanya apakah ayahnya Yuna dan Kang Hye saling mengenal dan kenapa dia berbohong. Kang Hye tidak bisa menjawabnya, apalagi Yuna juga bertanya tentang kebenaran balasan surat itu. Yuna yang kecewa pun menangis, dengan terpaksa Kang Hye pun jujur kalau memang bukan dia yang menulisnya. Wartawan yang juga mendengar itu langsung saja menyerangnya dengan berbagai macam pertanyaan. Tiba-tiba Yuna mimisan dan pingsan dalam pelukan Kang Hye. Yuna pun dilarikan ke rumah sakit dan semua orang menjadi khawatir. Kang Hye bahkan menunggu Yuna saat diperiksa. Dan saat Yuna memandanginya, dia tersenyum seolah memberikan isyarat agar Yuna semangat. Yuna selesai diperiksa. Jung Seok dan Kang Hye menunggunya. Kang Hye melihat banyak foto dirinya di tempat tidur Yuna. Karena bagi Yuna foto itu adalah jimat agar dirinya tidak sakit. Jung Seok dan Kang Hye mengobrol di tempat lain. Kang Hye berpikir kalau seharusnya dia tetap berbohong karena semua itu salahnya. Namun Jung Seok menenangkannya kalau ini salah Jung Seok. Dan suatu saat Yuna akan tetap mengetahui kebenarannya. Lalu Jung Seok memberikan sekotak surat yang ditulis Yuna untuk Kang Hye, meminta Kang Hye untuk membacanya. Namun Kang Hye terlihat berhalusinasi lagi, ketakutan kalau surat itu sebuah teror dari pembencinya. Hingga kotak itu pun terjatuh dan meminta Jung Seok untuk menyimpan surat itu. Jung Seok pun menyadari ada yang tidak beres dengan kondisi Kang Hye. Dan saat dia membereskan surat itu, dia pun teringat kalau saat SMA Kang Hye berada di situasi yang sama. Ketakutan saat melihat hadiah dari yang menerornya. Karena itulah dia memiliki trauma hingga sekarang. Jung Seok pun mencoba menenangkannya sama seperti yang dia lakukan seperti dulu. Oke, karena Jung Seok sudah mencoba menenangkan Kang Hye, episode yang kedua pun berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di episode yang ketiga mendatang. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.